Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya kakak Soli dan Solihah pada pagi hari ini? Ustadz harap kakak baik ya. Amin amin ya robbal alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Nah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk barisan panjang pengikut setia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik kakak Soli dan Solihah, pada pagi hari ini kembali lagi kita belajar pendidikan agama Islam. Nah, di mana kita akan belajar tentang kisah Nabi Ayub dan kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Nah, Ustadz akan memberikan beberapa video tentang kisah Nabi Ayub dan kisah Nabi Zulkifli. Nah, kakak-kakak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kakak-kakak, simak videonya. Kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah putra dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya. Sawah dan ladangnya sangat luas. Tanamannya subur. Binatang ternaknya sangat banyak. Beliau mempunyai beberapa putra yang baik dan berbudi. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang suka memberikan atau menyumbangkan hartanya untuk fakir miskin, yatim piatu, dan memuliakan tamu. Meskipun Nabi Ayub alaihissalam kaya, beliau tidak melalaikan ibadahnya kepada Allah dan tidak bersikap sombong. Karena kemuliaannya itu, Allah memberikan beberapa ujian kepadanya melalui permohonan setan. Di antaranya, Allah memberikan cobaan dengan mengambil semua harta Nabi Ayub alaihissalam. Walaupun harta-hartanya habis dan jatuh miskin, Nabi Ayub alaihissalam tetap teguh beriman. Beliau menyadari bahwa rezeki itu datangnya dari Allah dan akan kembali kepadanya. Ujian yang diberikan Allah yang kedua yaitu semua putra dan putri kesayangan Nabi Ayub alaihissalam yang patuh dan berakhlak mulia meninggal dunia. Namun, walaupun demikian, Nabi Ayub alaihissalam tetap ikhlas dan sabar. Inilah sifat yang seharusnya dimiliki oleh orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155 dan surat Al-Baqarah ayat 156. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Dalam Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sedangkan dalam Al-Baqarah ayat 156 yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Dan yang ketiga adalah Allah menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan penyakit kulit. Beliau menderita sakit tersebut selama kurang lebih 7 tahun.
Kondisi Nabi Ayub alaihissalam sangat memprihatinkan. Tubuh Nabi Ayub alaihissalam tidak ada yang utuh kecuali lisan dan hatinya. Walaupun dengan kondisi demikian, beliau tetap teguh beriman dan bertambah rajin ibadahnya. Dengan kondisi seperti itu, semua saudara bahkan istrinya menjauhinya kecuali istrinya yang bernama Rahmah. Dia adalah wanita setia dan penyabar dengan penuh kasih sayang. Dia merawat Nabi Ayub alaihissalam. Melihat hal demikian, setan menggoda istri Nabi Ayub alaihissalam sehingga lama-kelamaan Rahmah pun tidak mau merawat Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam marah dan mengatakan, "Kalau aku sembuh, engkau akan aku pukul 100 kali." Nabi Ayub alaihissalam berdoa agar penyakitnya cepat sembuh. Semua ujian itu adalah permohonan setan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Sad ayat 41. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. Yang artinya, dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan. Doa Nabi Ayub alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau sembuh seperti sedia kala. Kekayaannya kembali seperti dulu lagi. Bahkan beliau dianugerahi kekayaan yang berlipat ganda sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Sad ayat 42 dan Al-Qur'an surat Sad ayat 43. Urkub birijlik hadha mughtasalun baridun wa syarab. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra liulil albab. Yang artinya Allah berfirman, hentaklah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Ketika Nabi Ayub alaihissalam sembuh dari penyakitnya, ia teringat akan sumpah untuk memukul istrinya sebanyak 100 kali. Tapi tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Sad ayat 44. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. Yang artinya, dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Baik kakak solih-solihah, itu adalah salah satu contoh kisah dari Nabi kita, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Nah kakak, Nabi Ayub alaihissalam ini terkenal dengan orang yang kaya kakak, orang yang ramah,
orang yang dermawan, di mana beliau adalah orang yang suka membantu orang lain dengan memberikan sebagian harta kepada orang lain, kakak. Nah, di sini karena sikap dermawannya, karena sikap taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengujinya dengan 3 hal, kakak. Yang pertama, Allah mengambil semua hartanya, dan yang kedua, Allah mengambil anak-anak dari Nabi Ayub alaihissalam, dan yang ketiga adalah Allah memberikan penyakit kulit, di mana penyakit kulit ini yang diderita Nabi Ayub yaitu selama 7 tahun, kakak. Bayangkan Nabi Ayub betapa sabarnya menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kakak, jadi ada sikap keteladanan yang patut kita contohi dari Nabi Ayub alaihissalam, kakak. Yang pertama yaitu tidak mengeluh ketika kita mengalami sakit parah, kakak. Dan yang kedua yaitu tetap tabah dan sabar atas ujian ataupun cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah berkeyakinan bahwa semua itu milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kakak, harta yang kita punya itu dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kakak, itu adalah sikap keteladanan yang diberikan kepada kita melalui contoh dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nah, kakak, mari kita menyimak video dari kisah Nabi Zulkifli alaihissalam.